Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menunjukkan hasil wawancara tentang materi moderasi beragama menurut pandangan dua agama. Yang pertama, agama Islam. Berikut cuplikan videonya. Untuk pertanyaannya, apa langkah yang harus dilakukan umat Islam dalam menunjukkan toleransi beragama antar umat manusia? Ya, kita harus menyikapinya dengan menjalankan agamanya masing-masing. Di mana setiap ajaran agama itu sulit ditemukan adanya menimbulkan perbedaan atau ketidaksukaan. Walaupun seminimal mungkin tetap ada, tapi itu tidak akan menimbulkan perbedaan jika yang membawa agama itu, yang menjalankan agama itu masing-masing tahu dalam kondisi di mana masyarakatnya yang berbeda. Jadi seandainya Islam, apa yang menjadikan perbedaan dan bagaimana menyikapi orang kalau beragama lain tentang cara beribadah, ya kita harus ikhlaslah, membiarkanlah. Dalam setiap agama itu ada upacara atau ritual tertentu yang harus kita hargai. Tidak perlu ikut mengkritisi atau bagaimana, karena itu bentuknya kan keyakinan. Yang perlu diingat, agama itu bersifat subjektif, tidak objektif. Makanya kebenarannya di mana? Kan sesuai dengan agama masing-masing. Nah, tentunya kalau seandainya nanti kita mendapati, ya kita harus berlapang dada dan kita memberikan haknya mereka dalam berkeyakinan, karena keyakinan tidak bisa dipaksakan, nggak bisa. Itu dampak dari suatu pengajaran keyakinan lingkungan terdekat dari keluarganya. Nah, kalau sudah kita terjun ke masyarakat, ya harus toleransi itu yang dikedepankan, harus bisa membawa diri lah untuk bersikap menjalankan agamanya kita. Terakhir nasihat bagi generasi muda agar memahami pentingnya sikap toleransi dalam bermasyarakat. Saran bagi anak muda. Ya otomatis bertoleransi itu penting, itu karena bekal. Kalau kita mau dikatakan bisa bertoleransi, harus menyadari bahwa kita beragama yang beda dan kita mempelajari agama kita masing-masing, supaya ketahuan kalau ini ciri dari orang Islam bagaimana dalam bersikap, atau agama selain beragama Islam itu mungkin ada tersendiri yang tujuannya untuk menunjukkan kebaikan kepada kita diantaranya yang berbeda-beda itu dalam beragama itu. Karena tidak bisa dikatakan kita harus menunjukkan eksistensinya dengan cara tidak membuat enak perasaan orang lain. Tentunya harus membuat suasana yang harmonis kan. Jadi kita harus membekali diri dengan ilmu agama masing-masing. Untuk yang kedua, berikut adalah cuplikan video dari wawancara agama Katolik. Untuk yang pertama, dalam konteks Kristen, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mempraktikkan moderasi beragama? Kalau konteks Kristen saya enggak tahu, karena ini gereja Katolik. Iya. Untuk konteks Katolik. Oke, untuk konteks Katolik moderasi beragama itu secara khusus gereja Katolik tidak menutup pintu terhadap masukan-masukan dari luar, masukan-masukan berupa nasihat ataupun semacam moderasi atau literasi beragama. Karena gereja selalu membaharui imannya, membaharui gerejanya. Karena itu juga dijelaskan dalam kitab suci dalam gereja Katolik bahwa segala sesuatu itu pasti berubah dan segala sesuatu itu pasti berjalan. Gereja Katolik saat ini lebih menekankan pada dunia anak muda. Jadi anak muda itu adalah generasi masa kini gereja, bukan lagi masa depan gereja. Harus ada regenerasi ke masa depannya. Jadi masa anak muda ini yang lebih ditekankan. Jadi ada urusan apapun anak muda yang harus maju. Ini itu anak muda yang ditekankan. Kalau orang tua memang lebih banyak pengalaman, tetapi jika tidak diteruskan lewat anak muda, sepertinya gereja itu akan lebih lama, lebih tertutup atau akan mati.
Jadi anak muda yang ditekankan saat ini untuk terus maju ke depan dalam 3 tahun ke depan, anak muda itu yang dipilih untuk menjadi sebuah regenerasi baru, regenerasi untuk menghadapi masa-masa yang akan datang, karena dunianya adalah dunia digital dan anak-anak muda lah yang lebih mengetahuinya daripada orang-orang tua. Untuk selanjutnya, saran untuk anak muda biar selalu moderat di era sekarang itu bagaimana, Bapak? Saran anak muda, untuk anak muda itu, dulu ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu, sekarang adalah jempolmu harimaumu. Terkadang anak-anak muda itu baik ketika di dunia nyata, tetapi ketika di dunia tidak nyata seperti era media sosial, dikit-dikit termakan hoax. Sekali dapat info, pingin-pinginnya mengejar sesuatu itu dengan menyebarkan segala hal, tidak langsung dikritisi apakah berita ini benar atau enggak, berita ini hoax atau enggak, tetapi lebih kepada pengen menjadi yang nomor satu. Kadang juga ada yang disebut dengan FOMO. Nah, itu FOMO, jadi orang-orang ketinggalan zaman. Kadang orang-orang anak muda itu lebih lebih mengikuti kebutuhan, lebih mengingini keinginan daripada kebutuhan. Tidak mau ketinggalan zaman. Jadi perhatiannya anak muda adalah aktif juga di dunia media sosial, tetapi tidak hanya untuk menjudge satu sama lain, juga berbagi pengalaman cinta kasih, berbagi hal-hal yang baik itu juga tidak bisa dari dunia nyata, tetapi dunia maya juga. Jadi yang perlu diperhatikan adalah anak muda perlu memperhatikan jempolnya, tidak hanya mulutnya tetapi jempolnya. Jadi yang namanya sekarang adalah jempolmu harimaumu. Kalau jempolnya sudah salah dengan hal-hal yang tidak benar, maka jempolmu itu memberikan perumpamaan tentang dirinya, tentang kisah dirinya. Itu saja.